alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita hormati guru kita bersama Habib Muhammad Syakir Al-Attas, hafizahullah wa ra'amin. Dan juga tuan rumah dan semua yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita masuk ke pelajaran, mengingat waktu, terus juga pertemuan kita minggu depan terakhir. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk malam ini sampai ke bab sunnah-sunnah dalam berpuasa. Minggu depan kita bahas bab hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau keburu baca bab fiji, zakat fitrah. Berikut ditutup dengan bab sholat id. Bab banyak orang sholat id nggak paham. Tahunya sholat id, sholat pakai baju baru udah. Kalau nggak kesiangan tuh kesiangan dulu. Nanti kita bahas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hafizahullah wa ra'ana. Syurutus sihhatis shaum, syarat sahnya puasa. Kalau berkumpul syarat-syarat ini upayakan untuk didengar nanti ya. Bab ini nih, bab 3 bulan terakhir atau 3 pertemuan terakhir upayakan buat didengar untuk dipahami. Minimal ada bekas pada saat kita menjalankan puasa atau dicatat di HP. Seenaknya aja begini. Syarat sahnya puasa. Kalau terkumpul semua syarat ini, maka insya Allah sah puasa dia. Yang pertama, al-Islam. Dia orang Islam. Yang kedua, al-aql. Dia orang berakal. Ya. Syarat sahnya itu adalah dia orang berakal. Yang ketiga, an-naqa' minal haid wan nifas. Bersih dari haid dan nifas bagi yang perempuan. Ya. Kalau misalkan lagi puasa, si perempuan lagi puasa tahu-tahu haid di siang hari, maka batal puasanya. Tapi disunahkan dia untuk menahan sampai kapan? Sampai maghrib. Gitu. Dia lagi puasa siang hari, haid, dibatal puasanya. Tapi disunahkan dia menahan. Bukan berarti dia batal, dia semena-mena atau bahkan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah nggak puasa. Disunahkan tetap dia menahan sampai maghrib. Kemudian yang keempat, syarat sahnya puasa itu adalah al-ilmu biqaunil waqt qabilan lis-shaum. Ilmu yang menentukan bahwa hari ini puasa Ramadan. Itu biasanya tuh di menjelang akhir Sya'ban ke Ramadan. Biasanya ada banyak kemungkinan tuh di bulan Sya'ban ataupun di bulan Sya'ban mau masuk Ramadan mau masuk Syawal. Terkadang ada perbedaan antara guru kita sama pemerintahan. Dua-duanya benar, dua-duanya punya dalil, dua-duanya punya dasar, dua-duanya akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Tinggal kita bagaimana, kita mau ngikutin guru kita atau mau ngikutin perintah. Dua-duanya benar. Asal yang salah tuh begini. Misalkan pemerintah puasa hari Senin, guru kita karena hilalnya belum baru misalkan 2 derajat, guru kita biasa hilalnya 7 derajat kalau nggak salah, ya kan? Sehingga diundur sehari. Pemerintah hari Senin, guru kita hari Selasa. Kemudian di Syawal nih, perbedaan lagi antara guru kita dengan pemerintah. Pemerintah di hari Ahad, misalkan 2 derajat di hari Ahad, terus guru kita di hari Senin. Nah, karena dari awal kita udah ngikutin guru kita, maka pun lebarannya atau syawalnya juga kita harus ngikutin guru kita. Jangan licik. Lebaran guru kita puasanya Selasa nih, pemerintah Senin, hidup Selasa aja. Kira lebaran ikutin pemerintah 24 hari puasanya itu nakal jadi gitu. Jangan begitu, diikutin aja, tinggal kita mau ngikutin yang mana. Dua-duanya benar, dua-duanya punya pertanggungjawaban masing-masing.
Yang penting jangan yang salah tuh yang main kata-kataan. Oh ini salah ini, jangan begitu. Pokoknya guru kita dengan keyakinan atau ilmu beliau dan pemerintah juga banyak dalilnya. Itu ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan antara ulama itu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Gitu. Jadi syarat sahnya yang pertama dia harus orang Islam, yang kedua dia harus berakal, yang ketiga harus bersih dari haid dan nifas bagi yang perempuan, dan yang keempat sudah waktu masuknya bulan puasa Ramadan. Itu syarat sah. Kemudian syarat wajib, syurutu wujubis shaum. Syarat wajib puasa. Yang pertama al-Islam, sama orang Islam. Yang kedua at-taklif, sudah balik, sudah berakal. Biasanya balik tuh kalau laki-laki umur berapa? Belasan gitu ya. Tapi disunnahkan nih bagi nanti kelak kan pada pidana. Disunnahkan bagi orang tua itu pada saat anaknya sudah umur 7 tahun diperintahkan untuk puasa, untuk sholat, karena ini lagi berpuasa, untuk puasa gitu. Agar dia terbiasa untuk menjalankan ibadah gitu. 7 tahun tuh udah mulai dilatih puasa zuhur. Aslinya puasa zuhur nggak ada ya, itu untuk anak kecil latihan. Jadi kita nggak bisa besok lu puasa zuhur. Lu puasa nggak? Puasa johor. Nggak ada puasa johor tuh. Cok ada bang. Masih kecil. Puasa johor itu buat anak kecil yang dilatih. Gitu. Jadi umur 7 tahun tuh dibantu dia untuk semangat ibadah puasa. Boleh untuk dikasih iming-iming, nanti kalau misalkan lulus kasih apa, dikasih hadiah, boleh untuk kita. Kemudian itu nomor umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun tetap harus diperintahkan, walaupun dia belum balik, tetap dia harus diperintahkan untuk puasa. Dan kalau dia meninggalkan puasa diharuskan untuk dipukul dalam didikan. Jadi umur 10 tahun tuh anak-anak 10 tahun bagi walinya tuh, bagi orang tuanya, dia wajib memukul anak yang 10 tahun apabila meninggalkan puasa, meninggalkan sholat. Tapi pukulnya pukul didikan, bukan mukulin maling gitu. Jadi syarat wajibnya itu yang pertama orang Islam, yang kedua dia balik dan berakal. Kemudian yang ketiga al-itaqah, mampu untuk melaksanakan puasa baik secara zahir maupun batin. Terus yang keempat as-sihah, dan yang keempat adalah sehat. Ya. Yang keempat adalah sehat. Wal iqamah, dan juga orang yang menetap, orang yang lagi nggak dalam keadaan musafir. Musafir itu berpergian jauh, 82 km minimal. Itu orang musafir 82 km. Dari sini ke puncak nggak nyampe 82 km. Jadi belum dikatakan musafir. Gitu. Orang diperbolehkan nggak berpuasa kalau misalkan dalam keadaan sakit. Sakitnya yang seperti apa? Bukan sakit yang kayak kita ngakal gitu. Ini kita kan kebanyakan ngakal gitu. Sakitnya sakit kalau misalkan dengan puasanya itu dia akan bertambah parah sakitnya. Atau dengan dia melaksanakan puasa itu yang tadinya dia harus sembuh di beberapa hari, jadi tambah lama sembuhnya. Itu tambah parah penyakitnya, tambah lama sembuhnya. Nah itu diperbolehkan untuk nggak melaksanakan puasa, akan tetapi nanti dibayar tetap di kodok. Jadi ini ada orang Ramadan nggak puasa gitu aja nggak ada. Misalkan dia dalam keadaan musafir, diperbolehkan dia nggak berpuasa, tapi dia punya utang. Ya kan? Orang sakit diperbolehkan nggak puasa, tapi dia punya utang. Gitu. Kemudian arkanus shaum, rukun puasa, kewajiban puasa. Ar-ruknul awal an-niyah. Rukun yang pertama adalah niat. Gitu. Niat setiap malam. Ya. Waktu niat puasa Ramadan itu dari maghrib sampai sebelum subuh, sampai terbitnya fajar. Sebelum subuh, waktunya niat puasa Ramadan itu dari maghrib sampai sebelum subuh gitu, atau imsak lah.
Dan ingat, tempatnya niat di dalam hati, bukan di ucapan. Ucapan itu sunnah. Itu bukan apa namanya, kalau misalkan lagi tarawih, sunnahkan seperti itu. Tapi jangan terbawa, oh itu sama gue diteriak-teriakan tapi hati kosong. Salah gitu. Nah, pada saat hati kosong dia baca di mulut, ditanya, lu udah niat belum? Udah tadi gue pas tarawih. Iya pas tarawih, teriak-teriakan, artinya kagak. Tetap nggak sah. Yang wajib ada dalam hati. Jadi pada saat lagi ada pancingan seperti itu, apa namanya, baca niat bareng-bareng, hati juga harus ikut. Itu harus sinkron pada saat mengucapkan niat. Gitu. Kalau kita nggak niat, nggak sah puasa kita. Gitu. Jadi waktunya dari maghrib sampai imsak. Kalau misalkan kita khawatir nanti lupa pas sahur atau pas imsak, maghrib kita baca boleh. Oh itu semua boleh. Terus habis niat, bang saya tidur, saya makan, saya misalkan apa, nggak merusak niat. Saya gila sebentar. Saya niat tadi bang habis maghrib. Terus saya gila sebentar. Ya nggak merusak niat tersebut. Gitu. Jadi yang pertama rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Yang kedua apa? Nah, akmalun niyah, paling sempurnanya niat itu an yatalaffaza mustahdiran biqalbi, melafazkan dan juga menghadirkan hati. Jadi antara ucapan dan hati itu harus sinkron. Kemudian baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan li hadhihi sanah lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana li hadhihi sanah. Ramadana li hadhihi sanah. Itu akmalun niyah. Sempurnanya niat itu yang baca seperti itu. Oh itu sama godin anadai fardhu syahri ramadana. Ada yang ramadhani. Dua-duanya benar, tapi akmalun niyah ini paling sempurnanya, paling bagusnya niat itu seperti itu. Nanti dibantu untuk dicatat. Kemudian itu kewajiban yang pertama, rukun yang pertama. Rukun yang kedua bagi puasa adalah tarku mufattirin, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu hal-hal yang membatalkan puasa, tapi nanti itu bahasnya mungkin minggu depan. Nah, belum masuk. Gitu. Kemudian kita masuk daripada bab sunanus shaum wa Ramadan, sunnah-sunnah puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa Ramadan. Yang pertama adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka walaupun dengan seteguk air. Gitu. Misalkan kita dalam keadaan di perjalanan tuh, ya kan? Biasanya kan kadang kalau udah mau nyampe nanggung gitu ya, tabirnya di rumah gitu. Nah itu minimal tuh kita sediain aqua kayak gini gitu, aqua gelas di dashboard gitu. Jadi jangan ditahan. Mengakhirkan buka itu jatuhnya makruh. Gitu. Jadi nggak ada orang puasa itu sampai jam Isya atau sampai jam 12 malam. Gitu. Nggak ada, kan biasanya kan ada tuh yang belajar ini puasa lo sampai jam 12 malam gitu. Ya puasa agak penyakitan. Pahala agak penyakitan ya. Nggak ada orang puasa tuh mau puasa apapun tetap bukanya di maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Gitu. Dan menyegerakan buka itu bukan berarti baru dung langsung klak gitu. Enggak. Minimal azan sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Ya, alhamdulillah masya Allah ya. Tahun kemarin kita di sini baca puasa. Dan tahun sekarang alhamdulillah baca lagi di sini. Dan kita sehat panjang umur selalu. Amin. Gitu. Jadi yang pertama sunnah puasa menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua as-suhur walau bijur'ati ma'in. Sahur. Melakukan sahur walaupun dengan seteguk air. Sahur itu hukumnya sunnah. Enggak wajib. Yang wajib puasa itu wajibnya apa? Yang pertama niat, yang kedua jangan ngelakuin hal yang membatalkan puasa. Udah. Sahur itu hukumnya sunnah. Gitu.
walaupun dengan seteguk air itu sahur. Dan waktu sahur itu dari pertengahan malam sampai imsak. Jadi misalkan kita mau jam 10, kita nggak mau bangun nih sampai misalkan habis subuh berbangun, jam 10 udah gue niat sahur, tetap dia nggak dapat pahala sahur, karena waktunya sahur itu dari pertengahan malam, dari jam 12, dari pertengahan malam sampai imsak itu sahur. Kemudian ta'khirus suhur bihaitsu la yafhushu ta'khir, mengakhirkan makan sahur, mengakhirkan lakukan sahur ya, dengan kadar enggak mendekati imsak gitu. Enggak mendekati subuh apalagi gitu. Sunnah itu mengakhirkan sahur gitu. Jadi bukan jam 2 ya, atau jam 2 kita mutak, enggak gitu. Kalau misalkan mau bangunin sahur minimal jam 3 ya kawan-kawan ya. Kalau bangun sahur jam 3 ya, jam 3 jangan jam 2. Kapan? Sedangkan biasanya tuh kalau subuh tuh jam setengah 5 atau taruh jam 4 ya kan. Jam 3 tuh ke jam 4 masih ada 1 jam, sedang dah. Jadi sunnah juga mengakhirkan makan sahur, mengakhirkan tuh minimal 15 menit lagi mau imsak, 15 menit lagi mau imsak. Dan kalau udah imsak, artinya imsak tuh menahan, jangan melakukan hal-hal makan atau minum. Tapi boleh gak makan atau minum? Masih boleh. Misalkan kita kesiangan nih, waduh udah imsak, gimana caranya? Ya kalau mau makan sahur makan, tapi jangan sampai azan gitu. Kadang orang, wah mumpung azannya belum habis, kan bisa gitu. Ada yang kayak gitu, minum ambil air, azannya belum habis, padahal itu batal dia begitu. Udah Allahu Akbar, Allah itu udah mulai puasa. Kalau yang dua gimana? Hah? Ya sama. Iya. Suka. Iya kan kadang gitu, mumpung azan belum habis ya. Nggak ada alasan gitu. Nakal. Nuju. Mumpung azannya belum habis gitu. Habis aja nih. Masih gitu biasanya tuh kadang tuh. Kalau misalkan kita kesiangan ya sebatasnya aja, kita sebatas sekedarnya aja untuk kita sahur gitu. Pas udah Allahu Akbar ya udah kelarin, jangan mumpung azan belum habis, itu batal tuh begitu tuh. Sayang maksudnya, jadi kita cuma nahan lapar, nahan ini dapat kagak kan, jadi ngenes ya gitu. Kalau kata kita kerja capek-capek tapi nggak dapat hasil, enak gak? Kemudian yang keempat, sunnah-sunnah puasa adalah al-fitru ala rutbin witran, berbuka dengan kurma basah dengan hitungan ganjil 1, 3, 5 gitu. Sunnahnya tuh buka dengan kurma. Jadi yang pertama kali dimakan tuh kurma, bukan air dulu, kurma. Jadi urutannya gini. Yang pertama kurma basah, fayuqaddimuhu awalan. Kurma basah dulu teman. Kurma basah yang nggak ada, fa in lam yajid fabusrin. Kalau misalkan kurma basah yang nggak ada, maka dengan kurma yadam. Nah, kurma yadam. Fatamarin atau kurma yang kering. Fama izamzam atau air zamzam. Famain atau air. Jadi urutannya itu kurma basah. Kurma basah itu nggak ada, kurma yadam. Kurma yadam nggak ada, kurma kering. Kurma kering nggak ada, air zam-zam. Ini urutan ini. Ada kurma ya, kita makan kurma dulu. Untuk pertama kali kita buka nih, makan kurma dulu. Kurma nggak ada, misalkan kurma nggak ada, air zam-zam nggak ada, apa? Air putih. Air putih nggak? Air comberan hal betul. Air putih. Kemudian apa urutannya? Kalau misalkan air putih nggak ada, fahulwin, manisan yang murni, buahan, madu, manisan tapi yang murni, bukan yang dimasak. Kalau manisan murni nggak ada, kemudian baru manisan yang dimasak, es, teh manis anget, teh manis anget yuk. Oh iya, teh manis hangat atau es teh manis. Es teh manis Ya kan? sangat. Atau manisan-manisan yang dimasak gitu. Kenapa kita disunahkan untuk gitu? Faidahnya